Halo, selamat siang. Bapak Ibu semua, apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar siang hari ini. Dimanapun Anda berada, kami doakan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan selalu sehat dan selalu aman di masa pandemi ini. Perkenalkan kembali, nama saya Dr. Hastomo Prabowo. Kita jumpa kembali hari ini, siang hari ini. Biasanya kita berjumpa dalam acara Health Talk Rumah Sakit Pondok Indah. Hari ini khusus kita akan berjumpa dalam acara RSPI IVF Talk. Nah, RSPI IVF Talk ini apa sih? RSPI IVF Talk ini merupakan rangkaian dari kegiatan Grand Opening IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah Group. Bapak dan Ibu semua, Rumah Sakit Pondok Indah Group memiliki layanan terbaru saat ini. Kita sudah launching namanya IVF Center. IVF Center ini berlokasi di lantai 6 North Wing Rumah Sakit Pondok Indah, dan menghadirkan harapan baru bagi Bapak dan Ibu semua yang mungkin sudah lama menantikan hadirnya sang buah hati, dan mungkin juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin ingin memiliki momongan kembali. Layanan ini didukung oleh tim dokter spesialis obstetrik dan ginekologi dengan subspesialisasi fertilitas dan endokrinologi. RSPI IVF Center memiliki berbagai macam layanan. Salah satunya adalah layanan konsultasi dengan konsultan fertilitas, konselor IVF, layanan bayi tabung, inseminasi buatan, program kehamilan alami, serta layanan terkait fertilitas lainnya. Grand Opening IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah Group ini sendiri secara resmi telah dilakukan awal bulan kemarin dengan virtual press conference yang dihadiri oleh awak media. Dan RSPI IVF Talk hari ini seperti Health Talk biasanya, cuma kita khusus membahas tentang IVF Center yang dihadirkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Group. RSPI IVF Talk diadakan dengan berbagai tema seputar kesuburan dan gangguan kehamilan yang pastinya akan dibawakan oleh tim dokter ahli dari IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah. Dan seperti Health Talk atau webinar-webinar sebelumnya, Bapak dan Ibu semua selama dokter presentasi bisa langsung mengajukan pertanyaan via chat di tombol Q&A yang ada di tampilan layar Bapak dan Ibu semua. Pertanyaannya nanti akan kita kumpulkan dan akan dipilih nanti apa yang bisa dijawab hari ini, dan tentunya akan dijawab oleh dokter narasumber kami pada saat selesai presentasi atau saat sesi Q&A dimulai. Gimana caranya mengajukan pertanyaan? Gampang. Cukup klik tombol Q&A yang ada di layar handphone atau komputer Bapak Ibu semua dan tuliskan pertanyaannya. Nanti akan kita kumpulkan dan kita akan jawab satu persatu oleh dokter narasumber kami. Dan dalam rangka Grand Opening IVF Center Rumah Sakit Pondok Indah, ada kabar bagus nih. Kami juga telah menyediakan promo spesial khusus untuk Anda semua yang hadir siang hari ini, yaitu Grand Opening IVF Package sebesar 75 juta rupiah. Wow, ini sangat menghemat. Ini bisa hemat sampai dengan 25 juta rupiah Bapak dan Ibu. Dan yang kedua adalah Couples Fertility Screening Special Price sebesar 1,5 juta rupiah. Ini didiskon dari harga normalnya sebesar 2.385.000 Bapak dan Ibu semua. Nah, khusus bagi peserta webinar siang hari ini yang ingin mendapatkan promo atau bertanya lebih lanjut mengenai promo ini, Anda dapat mengikuti sesi Zoom eksklusif siang hari ini setelah presentasi IVF Talk hari ini selesai. Bersama konselor IVF kami setelah webinar ini selesai. Link Zoom-nya nanti dapat dilihat di kolom chat. Dan promo ini terbatas Bapak dan Ibu semua. Terbatas waktunya hanya sampai jam 1 siang hari ini kurang lebih. Jadi segera nanti bergabung ya di link Zoom yang ada setelah presentasi ini. Nanti akan dihadirkan. Segera gabung atau chat ke nomor WA yang ditampilkan. Lalu daftarkan diri Bapak dan Ibu semua dan dapatkan promo spesial khususnya. RSPI IVF Talk siang hari ini akan membahas mengenai inseminasi versus bayi tabung. Kita akan belajar bersama-sama apa itu inseminasi dan apa itu bayi tabung dan apa indikasinya. Yang akan dibawakan oleh tentu saja sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu semua, Dr. Yasin Yanuar, spesialis obstetrik, ginekologi, konsultan fertilitas, endokrin, dan reproduksi. Beliau ini sangat aktif di media sosialnya dalam memberikan edukasi mengenai fertilitas atau kesuburan, masalah-masalah gangguan kehamilan dan gangguan kandungan lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi dokter, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Dr. Yasin. Ya, beliau mengambil konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2018, kemudian mengambil Master of Ultrasound in Obstetric and Gynecology University of Rijeka
di Kroasia dan Donald School of Ultrasound in Obstetric and Gynecology di tahun 2014. Beliau juga aktif mengikuti training dan workshop-workshop baik di dalam negeri dan di luar negeri. Yang terakhir adalah APEC Digital Thought Leader Workshop di Da Nang, Vietnam pada tahun 2019. Kemudian IVF Clinical Attachment in IVF di Maribor, Slovenia tahun 2014, serta Observership in IVF Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 2016. Beliau juga saat ini aktif sebagai bendahara di Indonesian Association for In Vitro Fertilization. Langsung saja, tanpa membuang banyak waktu lagi, saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Yanuar untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Dokter. Terima kasih Dr. Hastomo atas pembukaannya dan pengantarnya. Jadi izinkan saya membuka masker ya. Jadi hari ini kita ngobrol santai aja sebelum makan siang nih biasanya nih. Kita akan kenali berbagai macam hal terkait dengan inseminasi dan bayi tabung. Jadi untuk mempersingkat waktu akan saya mulai saja. Kita tahu bahwa inseminasi dan bayi tabung adalah bagian dari penanganan gangguan kesuburan. Saya akan kembali sedikit ke pengertian mengenai gangguan kesuburan atau infertilitas. Jadi infertilitas atau gangguan kesuburan adalah suatu ketidakmampuan pada satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 1 tahun tanpa kontrasepsi. Jadi ada poin penting, ya, sudah hubungan seksual teratur, tidak menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun penuh, tapi tidak hamil-hamil. Nah, infertilitas ini bisa dialami oleh ada 2 kelompok pasangan, yaitu pada pasangan yang belum pernah punya anak sebelumnya. Kita sebut sebagai infertilitas primer. Dan infertilitas juga dapat terjadi pada pasangan yang sudah pernah memiliki anak sebelumnya, sudah pernah hamil, tapi saat ingin memiliki anak lagi, mengalami kesulitan dalam mendapatkan kehamilan. Itu kita sebut dengan infertilitas sekunder. Nah, sekarang kita masuk kepada apa saja penyebab gangguan kesuburan atau infertilitas. Penyebab gangguan kesuburan dapat berasal dari 2 pihak, baik dari suami maupun dari istri. Kita lihat di sini dari bagan yang ditampilkan bahwa pria memegang peranan penting sekitar 30-40%, dari sisi wanita juga 30-40%, dan sebanyak 10-15% masalah dapat dialami oleh keduanya, atau combined factor. Nah, tapi di samping itu kita juga dapat melihat bahwa ada juga infertilitas yang sifatnya unexplained atau tidak dapat dijelaskan penyebabnya pada pemeriksaan suami normal, pada pemeriksaan istri normal. Nah, hal ini dapat terjadi pada sekitar 10-15% pasangan suami istri, yaitu mengalami gangguan kesuburan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Sekarang kita masuk kepada apa saja penyebab infertilitas pada perempuan. Kita lihat ya, sebanyak 40% merupakan gangguan ovulasi atau gangguan pematangan telur. Dan sebanyak 80% dari gangguan ovulasi tersebut adalah penyebabnya sindrom ovarian polikistik atau PCOS. Biasanya keluhan utamanya pada istri yang mengalami gangguan ovulasi adalah haid yang jarang atau sering terlambat lebih dari seminggu. Ya, bahkan bisa skip 2-3 bulan. Lalu faktor kedua yang perlu diperhatikan adalah faktor saluran telur atau faktor tuba. Tuba yang tersumbat akan menyebabkan gangguan kesuburan karena saluran telur atau tuba merupakan tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dengan sperma sehingga menghasilkan embrio. Apabila saluran telur yang mengalami kerusakan, maka tentu saja dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Dan sebagian kecil ada masalah-masalah pada rahim misalnya, ada polip di endometriumnya atau dinding rahimnya, ada mioma, dan ada berbagai permasalahan lain pada rahim. Dan juga ada juga unexplained infertility atau infertilitas yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Lalu kita lihat juga data atau bagan pada laki-laki ya. Jadi gangguan kesuburan itu tidak hanya dapat terjadi pada seorang istri. Maka itu kita perlu cek juga pada suaminya. Suami bisa mengalami ada varises di testisnya atau yang kita kenal dengan varikokel, bisa juga mengalami gangguan hormonal, bisa mengalami peradangan, infeksi, atau penyakit-penyakit metabolik yang tidak terkontrol yang pada akibatnya menyebabkan gangguan kesuburan pada si pria. Misalnya diabetes mellitus, gitu ya. Dan juga jangan lupa pada pria juga ada sejumlah kasus yang sifatnya unexplained infertility. Jadi normal semuanya. Hasil pemeriksaan spermanya normal, tidak ada permasalahan, tapi terus tetap mengalami gangguan kesuburan.
ya. Nah, nanti ya saat Bapak dan Ibu berkonsultasi dengan dokter kandungan akan melakukan sejumlah pemeriksaan dasar infertilitas atau gangguan kesuburan. Kenapa? Karena kita perlu mencari tahu dulu penyebab gangguan kesuburannya. Baru kita bisa menentukan penanganannya. Dari sisi ibu akan diperiksa ultrasonografi transvaginal, diperiksa HSG atau hysterosalpingografi untuk memeriksa kondisi saluran telur dalam keadaan terbuka atau tertutup atau ada masalah lainnya. Lalu juga kadangkala pada kasus-kasus tertentu sang ibu atau sang bunda juga perlu dilakukan pemeriksaan analisis hormon. Ya. Nah, kalau pada suami tentunya kita memerlukan pemeriksaan analisis sperma. Apa saja yang dilihat? Kualitas sperma itu terdiri dari ada jumlahnya, ada kemampuan berenangnya, serta bagaimana bentuknya, dan juga ada pemeriksaan yang bisa melihat materi genetik pada sperma tersebut. Apakah mengalami kerusakan atau tidak. Nah, setelah hasil pemeriksaan keluar semua, jadi pemeriksaan dasar tadi wajib. Ya, setiap pasangan yang mengalami gangguan kesuburan atau akan menjalani terapi penanganan gangguan kesuburan itu wajib melakukan pemeriksaan dasar. Nggak boleh dilangkahi langsung, karena nanti akan mengakibatkan terapinya tidak efektif, tidak berdasarkan bukti atau evidence base bahwa kita menemukan masalah yang bisa diterapi sehingga peluang kandungnya meningkat. Ya, jadi kita mengelompokkan seperti ini kira-kira. Ada faktor sperma, ada faktor saluran telur yang tersumbat atau namanya oklusi tuba, ada gangguan ovulasi atau gangguan matangan telur, ada gangguan kista coklat ya. Seringkali kita menemukan endometriosis atau kista coklat, kista yang berisi darah ya, makanya warnanya coklat, darahnya mengendap, dan itu tidak jarang menyebabkan gangguan kesuburan. Dan juga pada faktor rahim kita lihat anatomi rahimnya, apakah ada benjolan, apakah ada polip, apakah ada tumor yang namanya adenomiosis yang dapat menekan rongga rahim sehingga menyebabkan gangguan kesuburan. Dan jangan lupa ada kelompok penyebab yang namanya idiopatik atau unexplained. Nah, selanjutnya ini adalah bagan yang menjelaskan rangkaian terapi pada pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Dimulai dari konseling awal, pemberian asam folat, antibiotik, ya, ditanya umurnya, pekerjaannya apa, bagaimana hubungan seksualnya, gaya hidupnya seperti apa, apakah ada gaya hidup yang mengarah kepada penyebab gangguan kesuburan, misalnya aktivitas merokok, gitu ya, minum alkohol, atau pekerjaannya yang terpapar kepada suhu panas pada testisnya, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada suami. Ya. Lalu diperiksa, lalu dikelompokkan, lalu kita masuklah kepada alur penanganan gangguan kesuburan. Dalam penanganan gangguan kesuburan, tidak selalu harus langsung inseminasi atau bayi tabung. Kita dapat memulai dari lini pertama, yaitu memberikan obat-obatan yang sifatnya meningkatkan peluang kehamilan dengan cara memicu pematangan sel telur, ya, atau pada kasus-kasus yang mengalami gangguan pematangan sel telur diberikan obat pemicu ovulasi, obat untuk memicu pematangan sel telur, lalu nanti hubungannya diatur, gitu ya. Dan tidak jarang juga ada kelainan-kelainan tertentu yang memerlukan penanganan tindakan bedah. Biasanya bedahnya bedah minimal invasif ya dengan tindakan teropong, dengan laparoskopi atau histeroskopi. Laparoskopi itu teropong rongga perut, kalau histeroskopi itu teropong rongga rahim dari lewat vagina. Nah, maka pada pasangan yang bisa menjalani terapi dari lini pertama, tentunya dengan protokol atau langkah yang lebih sederhana, gitu ya, itu bisa dijalankan secara tahap demi tahap. Namun ada kasus-kasus tertentu di mana kita memerlukan teknologi reproduksi berbantu, yaitu penanganan pada lini kedua, lini ketiga. Ada pasangan yang bisa melewati lini pertama, diulang berulang-ulang sampai mungkin 3-6 siklus, lalu apabila belum mendapatkan keberhasilan atau membuahkan hasil, maka kita dapat merujuk untuk mendapatkan bantuan. Lini kedua. Apa itu lini kedua? Kita kenal inseminasi intrauterin. Ya. Atau pada kondisi tertentu yang memang sepertinya tidak mungkin, tidak memenuhi syarat untuk lini pertama. Jadi bisa langsung ke lini kedua. Karena apabila tetap melakukan tindakan atau terapi lini pertama karena tidak memenuhi syarat, maka peluang keberhasilannya akan sangat rendah. Nah, dan juga sekarang kita juga memiliki teknologi yang namanya IVF atau in vitro fertilization atau bayi tabung
Ini merupakan terapi lini ketiga. Terapi bantuan teknologi reproduksi berbantu yang paling canggih. Dan kita dapat menentukan apakah satu pasangan bisa melalui tahap pertama, lalu kedua inseminasi urutan 4 kali sampai 6 kali apabila belum hamil juga, lalu menjalankan terapi lini ketiga, atau ada kasus-kasus tertentu yang mengharuskan atau diindikasikan bahwa pasangan tersebut langsung menjalani terapi bayi tabung atau IVF. Baik, saya akan mulai masuk kepada pembahasan inseminasi intrauterin. Inseminasi intrauterin adalah tindakan menempatkan sperma yang sudah diseleksi ke dalam rongga rahim pada masa subur dengan tujuan memperpendek jarak tempuh sperma untuk mencapai sel telur di saluran telur atau tuba falopi ya. Kita bisa lihat gambar di sini bahwa ada selang kecil atau kateter kecil yang sangat halus kita masukkan lewat vagina dan kita akan suntikan sperma kira-kira di rongga rahim agar sperma menjadi lebih dekat untuk berjalan menemui sel telur, baik di saluran telur yang kiri maupun di saluran telur yang kanan. Nah, melihat bantuan ini, tentu saja kita harus tahu kapan kita membutuhkan inseminasi. Yang pertama adalah pada masalah unexplained infertility, yaitu infertilitas yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Spermanya normal, rahimnya normal, indung telur normal, saluran telur normal, tapi belum hamil-hamil juga. Nah, inseminasi pada kasus-kasus seperti ini dapat memberikan peluang keberhasilan cukup baik untuk mempercepat terjadinya kehamilan. Dan juga pada kasus-kasus endometriosis ringan atau kista coklat yang sifatnya ringan. Ya. Dan pada gangguan kesuburan dari faktor pria, misalnya sperma yang jumlahnya kurang, atau ada gangguan dalam gerakan sperma, dan juga pada suami yang mengalami gangguan disfungsi seksual, misalnya ereksi atau ejakulasi, di mana tidak dimungkinkan terjadinya ejakulasi dalam yang vagina. Namun, untuk masalah sperma, tentu saja ada syarat minimal di mana sperma dapat memenuhi syarat untuk dilakukan inseminasi. Dan kita juga dapat menyarankan inseminasi pada kasus-kasus misalnya pada pasangan yang suaminya mengalami penyakit infeksi tertentu, misalnya mengalami HIV, hepatitis B atau hepatitis C. Dengan melakukan inseminasi, kita melakukan washing, ya, prosedur washing pencucian sperma, maka kita mengharapkan sang ibu serta bayi terbebas dari penyakit infeksi tersebut. Atau pada faktor servikal, di mana terjadi permasalahan pada leher rahim, sangat kecil, sangat jarang sekali. Misalnya ada antibodi terhadap sperma, tentu saja dengan bantuan inseminasi kita meletakkan sperma langsung ke rongga rahim sehingga sperma tidak lagi bertemu dengan leher rahim di mana terjadi gangguan tersebut. Atau pada kasus-kasus gangguan ovulasi atau gangguan pematangan telur, ya, yang paling sering misalnya sindrom ovarium polikistik atau PCOS, maka kita dapat memberikan inseminasi untuk menolong pasangan seperti ini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembuahan berjalan. Ya. Ya. Ini adalah indung telur yang menghasilkan sel telur matang setiap bulannya. Pada masa subur, sel telur ini akan dilepaskan ke saluran telur. Lalu di saluran telur ini akan terjadi pembuahan, di mana sperma berbondong-bondong, ya, berjuta-juta akan masuk melalui liang vagina, leher rahim, sampai ke rongga rahim, lalu ke saluran telur untuk melakukan pembuahan. Itu pembuahan dengan cara alami. Lalu kita lihat bagaimana dengan inseminasi. Pada inseminasi, ada suatu proses yang perlu dilalui, yaitu kita melakukan sperm washing atau pencucian sperma. Tujuannya adalah untuk melakukan seleksi agar sperma yang kita masukkan ke dalam rongga rahim adalah sperma yang memiliki kualitas yang baik. Ya, sehingga tentu saja kita mengharapkan peluang terjadinya kehamilan itu akan meningkat. Sperma yang bergeraknya cepatlah yang kita ambil. Sperma yang tertinggal tidak akan diambil dan tidak akan dimasukkan. Dan tindakannya seperti ini, tidak perlu pembiusan, yang butuh waktu sekitar 5-10 menit. Ini kateternya dimasukkan secara perlahan, lalu spermanya dilepaskan di puncak rongga saluran telur.
Kita harapkan spermanya akan berjalan menemui sel telur untuk melakukan pembuahan. Lalu bagaimana prosedurnya inseminasi? Berikut adalah gambaran tahap-tahapan yang bisa dilalui dalam rangka untuk melakukan terapi inseminasi buatan. Ya, jadi kita lihat tentunya kunjungan pertama, kedua melakukan screening fungsi reproduksi, dan selanjutnya apabila dinyatakan siap maka mulailah proses ini, yaitu dilakukan pembesaran sel telur dengan pemberian obat-obatan terhadap istri. Ya, jadi ibu akan diberikan obat-obatan, bisa berupa obat minum, bisa juga kombinasi antara obat minum dengan obat suntik, dan juga bisa juga seluruhnya obat suntik. Dan pembesaran sel telur ini membutuhkan waktu kira-kira antara 10 sampai 14 hari tergantung respon tubuh seorang ibu terhadap obat ini. Lalu dalam prosesnya sang ibu akan diminta untuk datang untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk memantau bagaimana pembesaran sel telurnya serta bagaimana tebal dinding rahimnya. Sehingga kita bisa menentukan waktu ovulasinya atau waktu kapan kita akan melakukan inseminasi. Lalu nanti menjelang inseminasi ibu akan disuntik obat-obatan, dan pada hari H inseminasi maka suami akan diminta untuk mengeluarkan sperma di ruangan yang nyaman, dan kita lakukan proses washing dan seleksi sperma, dan selanjutnya kita akan masukkan ke dalam rahim ibu, dan kita menunggu sekitar 14 hari atau 2 minggu untuk mengetahui apakah terjadi kehamilan atau tidak. Ya, 2 minggu setelah inseminasi maka ibu akan kita minta untuk melakukan tes kehamilan. Berapa peluang kehamilan yang didapatkan dari proses inseminasi? Inseminasi dapat memberikan peluang kehamilan hingga 20-25%. Ya, dengan protokol obat suntikan. Ya. Kenapa bisa bervariasi? Ya, karena pemberian obat-obatan atau pilihan pemberian obat-obatan sangat tergantung kepada keberhasilan. Apabila kita berikan obat-obatan yang sifatnya diminum, itu maka keberhasilannya sekitar 5-10%. Tapi apabila kita menggunakan protokol yang menggunakan obat suntik hormonal setiap hari dari masa haid sampai dengan masa subur, maka keberhasilannya cukup baik, bisa mencapai 20 hingga 25%. Selanjutnya kita bicara mengenai bayi tabung. Bayi tabung adalah metode reproduksi berbantu yang mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh manusia. Jadi setelah sperma dan sel telur bertemu, maka akan terbentuklah sebuah embrio. Setelah terjadi pembuahan, sejumlah 2 sampai maksimal 3 embrio akan ditanam kembali ke rahim ibu. Ya, jadi apa perbedaannya antara bayi tabung dengan inseminasi? Bayi tabung merupakan proses reproduksi bantuan di mana pembuahan terjadi di luar tubuh. Sedangkan inseminasi adalah reproduksi bantuan dengan mengandalkan pembuahan di dalam tubuh. Jadi jelas ya perbedaannya. Ya, kapan saja kita perlukan kondisi bayi tabung? Yang pertama, pada kondisi-kondisi di mana terjadi gangguan atau kesuburan pada pria atau masalah sperma yang cukup berat. Misalnya yang namanya azoospermia. Pada azoospermia, kita memerlukan teknologi bayi tabung. Kenapa? Karena pada azoospermia, sang suami dapat mengeluarkan cairan sperma, tapi di dalam cairan sperma tersebut tidak ditemukan sperma sama sekali. Kemungkinan penyebabnya ada 2. Kemungkinan adalah masalah gangguan produksi pada testisnya, atau yang kedua kemungkinan masalah distribusi. Jadi pabriknya tetap memproduksi sperma sehat, namun saat menyalurkan keluar ada sumbatan pada salurannya sehingga kita tidak mendapatkan sperma sama sekali. Nah, pada kasus-kasus seperti ini kita perlu melakukan tindakan operasi pada suami untuk mengambil sperma langsung dari sumbernya, dari salurannya atau dari testisnya dengan cara operasi. Maka itu saat mempertemukan sperma dengan sel telur, maka diperlukan tindakan bantuan, yaitu menginjeksi sperma ke dalam sel telur. Atau pada kasus-kasus di mana kelainan spermanya tidak azoospermia, tapi mengalami kelainan yang sangat berat, misalnya jumlahnya sangat sedikit, atau kemampuan berenangnya sangat rendah, atau gangguan bentuk yang cukup berat. Pada kasus-kasus seperti ini, peluang terjadinya pembuahan alami oleh sperma tentunya cukup rendah.
maka itu kita perlu memilih sperma yang benar-benar sehat melalui mikroskop agar kita bisa pilih untuk kita bantu pertemukan dengan sel telur. Lalu yang kedua adalah masalah sumbatan kedua saluran telur. Ya, kita tahu bahwa fungsi saluran telur adalah untuk sebagai tempat pembuahan alami. Apabila kedua-duanya mengalami kerusakan atau tersumbat atau mengalami masalah yang kita sebut dengan hidrosalping itu adalah penumpukan cairan, maka fungsi saluran telur akan terganggu sebagai tempat pembuahan. Maka itu kita perlu membantu proses pembuahannya di luar tubuh. Dan juga pada kasus-kasus seperti endometriosis atau kista coklat. Kenapa? Karena endometriosis ini merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan gangguan kesuburan yang mempengaruhi kepada kualitas sel telur serta kualitas embrio. Sehingga pada endometriosis atau kista coklat, khususnya yang derajat sedang berat, maka bayi tabung dapat menjadi suatu pilihan dalam penanganan. Lalu juga ada masalah gangguan pematangan telur, terutama pada gangguan pematangan telur yang sudah melalui terapi secara bertahap tadi, lini pertama, lini kedua, namun tidak juga mendapatkan keberhasilan. Dan juga kita lihat ada unexplained infertility. Pada kasus-kasus seperti ini, unexplained infertility, di mana penyebab kesuburannya kita tidak temukan, maka bayi tabung dapat memberikan keberhasilan cukup baik. Dan sekarang kita juga dapat melihat ada banyak kondisi di mana cadangan telur rendah pada seorang perempuan. Akibatnya bisa bermacam-macam. Bisa karena usia. Kita tahu bahwa usia yang meningkat akan menyebabkan cadangan telur seorang perempuan akan semakin menurun. Nah, pada kondisi seperti ini, salah satu teknologi yang bisa ditawarkan adalah bayi tabung. Atau pada istri yang mungkin mengalami riwayat operasi pada ovarium sebelumnya sehingga cadangan telurnya menurun, atau riwayat kemoterapi pada penyakit kanker tertentu sudah sembuh lalu saat mau program cadangan telurnya rendah. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi bayi tabung pada pasien-pasien mengalami cadangan telur yang menurun. Selanjutnya, meskipun ini bukan merupakan indikasi medis, ya, tapi ternyata perkembangan teknologi bayi tabung juga dapat diaplikasikan kepada berbagai kondisi lain selain yang saya sebutkan tadi. Di luar misalnya kondisi reproduksinya. Misalnya kondisi di mana pasangan suami istri tinggal berjauhan. Meskipun bayi tabung bukan satu-satunya option, bisa juga dengan inseminasi atau freezing sperm, kita bisa membekukan sperma. Nah, bayi tabung memberikan fleksibilitas atau kemudahan dalam pengaturan waktu sehingga ini banyak diambil menjadi jalan keluar bagi pasangan-pasangan yang mengalami long distance marriage. Atau pada pasangan yang istrinya mengalami penyakit tertentu, harus diterapi dulu, namun terapinya menyebabkan cadangan telurnya menurun. Ya, misalnya pada kasus-kasus kanker, maka kita dapat membantu dengan proses bayi tabung dengan sejumlah proses tambahan, yaitu kita bisa menyimpan dulu sel telurnya atau bagian dari ovariumnya di sebuah fasilitas simpan beku, lalu pada saat sang ibu telah menjalani terapi, sudah sembuh, siap program hamil, maka kita dapat membantu dengan bayi tabung. Dan kita juga dapat menyarankan kepada pasangan yang suaminya mengalami HIV, hepatitis B, dan hepatitis C, seperti yang tadi terjadi pada inseminasi. Dan juga kita dapat melakukan berbagai langkah sekarang mencegah terjadinya penyakit genetik pada anaknya. Kita tahu bahwa sekarang kita punya teknologi yang namanya PGT atau pre-implantation genetic testing. Kita bisa melihat kondisi genetik pada embrio yang akan kita tanam. Sehingga kita bisa men-screening embrio mana yang sehat yang dapat kita tanam ke rahim ibunya. Dan juga bayi tabung juga dapat membantu pada berbagai kasus dengan adanya disfungsi seksual, baik pada suami maupun istri, atau misalnya istrinya mengalami vaginismus, yang membutuhkan waktu untuk disembuhkan, tapi mungkin di satu sisi cadangan telurnya sudah mulai menurun karena usianya. Misalnya seperti itu, maka sembari terapi vaginismusnya berjalan, sehingga fungsi seksualnya berjalan, maka tentunya dapat dibantu juga dengan bayi tabung ataupun inseminasi. Ya, ini adalah tahap proses bayi tabung. Ada kurang lebih 8 tahap. Ya, tentunya pada saat seorang ibu dan suaminya akan siap menjalani bayi tabung, akan dilakukan pemeriksaan USG pada saat haid hari kedua atau hari ketiga biasanya.
Ini adalah gambar USG-nya. Dokter akan menghitung jumlah folikel atau kantung sel telur yang kemungkinan besar dapat kita tumbuhkan. Ya. Selanjutnya, ibu akan mendapatkan suntikan tahap kedua dan ketiga. Suntikan setiap hari, mungkin selama 10-12 hari, tergantung bagaimana respon tubuhnya. Ada 2 macam obat. Suntikan yang sifatnya membesarkan sel telur, dan satu lagi suntikan yang sifatnya menekan hormon agar sel telur yang tadi kita tumbuhkan tidak pecah duluan sebelum waktunya, karena kita akan melakukan tindakan panen telur. Ya, obat yang diberikan bisa 3-4 macam. Pada umumnya minimal 2 macam. Jadi ibunya akan dikasih kalender, jadwal untuk suntik, serta jadwal untuk datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk memantau perkembangan sel telurnya. Nah, ini tahap di mana setelah melewati proses suntikan, kita menyebutnya ini tahap petik oosit atau ovum pickup, ya, panen telur. Tadinya sel telurnya seperti ini kecil-kecil, sekarang sudah jadi besar dan banyak. Sangat jelas sekali. Kita akan melakukan tindakan pengambilan sel telur dengan menghisap atau mengaspirasikan cairan dalam kantung sel telur tadi yang di dalamnya mengandung sel telur. Ya, tindakan ini akan didampingi oleh dokter anestesi karena akan dilakukan pembiusan sehingga ibunya tidak akan terasa nyeri pada saat dilakukan tindakan. Gambaran sebelah kiri adalah gambaran proses petik telur, ya. Kita memasukkan jarum ke dalam kantung sel telur tadi, ya, dan cairannya disedot begitu sampai kempes. Nanti di dalam cairan tersebut kita akan menjumpai sel telur yang akan kita pertemukan dengan sperma, ya. Kira-kira prosesnya seperti ini. Ini yang dokter lihat. Biasanya ibunya nggak akan melihat karena sedang tidur, dibius. Ya, kira-kira seperti itu. Itu jarumnya masuk ke dalam kantong, lalu disedot cairannya untuk mendapatkan sel telur. Ini kira-kira gambaran prosesnya. Ya, kita lihat ibunya dalam posisi tersebut, lalu kita akan memasukkan alat khusus probe USG transvaginal yang dilengkapi jalur untuk memasukkan jarum, dan tindakan ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit, ya. Dan ini adalah yang mengandung sel telur matang yang akan kita petik atau kita aspirasi. Ini prosesnya, jarumnya masuk melewati dinding vagina dan akan menyentuh, akan menusuk ke kantong sel telur tadi yang kita lihat dari USG sebelumnya seperti itu. Ini adalah tindakan ovum pickup. Lalu setelah kita mendapatkan sel telur dan sang suami akan diminta untuk mengeluarkan sperma atau melakukan tindakan operasi untuk mendapatkan sperma, maka inilah saatnya kita melakukan fertilisasi atau pembuahan. Ini merupakan sel telur yang ukuran sangat kecil, hanya bisa dilihat melalui mikroskop, dan ini merupakan jarum yang mengandung sperma di dalamnya. Kita bisa lihat prosesnya, bagaimana ahli embriologis menyuntikkan sperma ke dalam sel telur dengan hati-hati. Dan proses ini dikenal dengan nama intracytoplasmic sperm injection. Setelah spermanya diyakinkan berada di dalam, maka jarumnya keluar kembali dan kita akan melakukan kultur embrio. Kita akan mengamati bagaimana embrio akan terbentuk dari hasil pembuahan yang terjadi. Di RSPI IVF kita memiliki fasilitas pemantauan embrio 24 jam, setiap detik perkembangan embrio kita pantau. Contohnya seperti ini. Sehingga kita dapat mengamati bagaimana proses pembelahan yang dialami embrio dari waktu ke waktu, ya. Ini adalah proses 12 jam pertama. Kita lihat. Dan pada 24 jam, setelah 24 jam masuk ke 24 jam kedua akan terjadi pembelahan inti sel dan selanjutnya akan terjadi pembelahan sel menjadi sel yang makin banyak. Kita bisa lihat seperti ini, ya. Dan nanti sel ini akan semakin membelah lagi, semakin besar seperti itu, semakin banyak, ya. Dan ini adalah embrio yang berusia 2 hari mau menjelang 3 hari. Selanjutnya embrionya akan mengalami pertumbuhan sel yang demikian banyaknya. Ya. Ya, seperti ini kita lihat
prosesnya, dia bergerak, selnya semakin bertambah dan semakin matang ya, dan memasuki hari ketiga keempat sekarang, dan nantinya kita akan melihat embrionya pada hari kelima atau hari keenam, di mana embrio seperti inilah yang akan ditanam, yang akan memberikan peluang keberhasilan yang sangat baik. Nah, setelah kita melakukan kultur embrio di laboratorium, maka selanjutnya adalah melakukan transfer embrio, yaitu tindakan mengembalikan embrio ke rahim ibu. Jadi tadi embrio itu disimpan dalam sebuah inkubator, rahim buatan, yang sangat canggih sehingga menciptakan lingkungan yang sangat baik sehingga embrio tersebut dapat bertahan. Selanjutnya, embrio ini akan ditanam kembali dengan bantuan ultrasonografi juga. Kita menggunakan kateter atau selang yang sangat halus, kita bisa lihat di sini, ya. Lalu secara perlahan dan gentle, kateter ini dimasukkan ke dalam rongga rahim, ya, yang warna putih ini, dan kita bisa lihat embrionya akan ditempatkan di rongga rahim seperti itu. Lalu di tahap yang terakhir, tahap ke-8 adalah kita menunggu hasil, di mana pada 14 hari setelah penanaman embrio, maka sang ibu akan diminta untuk melakukan cek hormon di dalam darah untuk menentukan apakah terjadi kehamilan atau tidak. Bagaimana embrio yang tidak ditanam? Tentunya pada proses bayi tabung, kita mendapatkan sel telur yang banyak, lalu mendapatkan embrio yang lebih dari 1, 2, bahkan 3, bahkan lebih. Embrio yang sehat yang terbaik akan disimpan, lalu ada juga banyak embrio sehat lainnya yang akan kita lakukan simpan beku embrio. Jadi embrio ini dapat disimpan beku di fasilitas dengan nitrogen minus 196 derajat yang nantinya dapat ditransfer kembali di kemudian hari untuk anak selanjutnya, atau apabila terjadi kegagalan maka tidak perlu mengulang dari awal. Dapat menggunakan cadangan embrio beku yang dimiliki. Maaf, ini harusnya peluang keberhasilan bayi tabung. Kita lanjut aja. Berapa peluang keberhasilan terapi bayi tabung? Kita lihat bahwa bayi tabung dapat memberikan keberhasilan terapi hingga mencapai 40% bahkan lebih dengan teknologi yang terkini, bahkan mencapai 50%, terutama pada usia-usia di bawah 35 tahun. Kita lihat, ini adalah rekapitulasi data terapi yang memberikan peluang kehamilan yang meningkat pada pasien-pasien yang mengalami gangguan kesuburan. Ada yang tidak diterapi, hanya diobservasi saja. Ada yang diberikan obat-obatan pemicu ovulasi sehingga peluangnya mencapai 6%. Ada yang diberikan inseminasi dengan obat minum, yang tadi saya sampaikan 8-10% keberhasilannya. Dan juga ada inseminasi dengan obat hormon atau FSH ini, yang memberikan keberhasilan hingga 20 bahkan 25%. Kalau kita lihat angka ini, itu sangat relevan dengan peluang kehamilan per siklus dari pasangan yang sehat. Pada setahun pertama, khususnya pada 1-2 bulan pertama, pasangan yang sehat akan hamil dengan laju kehamilan per siklusnya paling tinggi sekitar 30-40%. Maka itu terapi teknologi reproduksi berbantu sangat efektif dalam memberikan peluang keberhasilan yang menyerupai bagaimana fungsi reproduksi suami istri sehat pada umumnya, yaitu sekitar 40 bahkan sampai 50% dengan teknologi yang terbaru. Dan pada terapi inseminasi atau bayi tabung, kita mengenal adanya keberhasilan kumulatif, yaitu apabila kita melakukan terapi secara berkala, maka keberhasilannya akan semakin meningkat. Namanya kumulatif success rate. Mungkin pada sekali inseminasi peluangnya sekitar 18-20%, 15%, tapi pada inseminasi yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6 bahkan bisa mencapai 30%, bahkan hampir mencapai dengan 1 kali bayi tabung. Dan ini bayi tabung, apabila kita lakukan sekali, maka peluangnya mungkin sekitar 30-40%. Tapi apabila kita lakukan berulang kali, 2, 3, 4, bahkan sampai 6 kali, maka kita lihat keberhasilannya mencapai 60 bahkan 70%, khususnya pada usia di bawah 35 tahun. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yasin atas pemaparan materinya. Ada beberapa poin Dok, yang tadi saya catat Dok ya, bahwa sebenarnya infertilitas ini bukan merupakan beban salah satu pihak saja, baik pria atau wanitanya. Karena tadi kita lihat baik pria dan wanita menyumbang sama-sama 30% faktor risiko untuk terjadinya infertilitas ya Dok ya. Yang kemudian untuk tahapan penata laksananya pun banyak, ada lini-lininya, tetapi untuk inseminasi buatan dan IVF atau bayi tabung ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi Bapak dan Ibu semua pasangan yang sudah lama mungkin menghadirkan hadirnya si buah hati atau yang sedang merencanakan untuk memiliki momongan kembali ya Dok. Mungkin begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Dok di dalam sesi Q&A Dok, sesi Q&A tentang inseminasi dan IVF ini Dokter. Kita langsung masuk saja ke sesi Q&A ya Dokter. Mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu bisa ajukan. Nanti kita akan pilih, tidak mungkin semuanya. Nah, ini pertanyaan pertama Dr. Yasin dari Ibu Helda Dwi Hardianti. Assalamualaikum dokter, saya baru menikah. Kalau mau ikut program hamil, apa saja sih yang harus saya lakukan? Dan uji screening apa saja yang perlu saya lakukan? Silakan Dr. Yasin. Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya. Tentu saja kita tahu bahwa pasangan yang baru menikah dalam 1 tahun, peluang terjadinya kehamilan secara alami itu cukup tinggi. 85% akan mengalami kehamilan secara alami dengan catatan hubungannya teratur, tidak pakai kontrasepsi. Nah, tapi kita lihat ada beberapa kasus, ada beberapa kondisi di mana kita bisa menilai bahwa mungkin ada gangguan reproduksi. Maka itu kita menganjurkan pada kasus-kasus seperti ini jangan nunggu setahun baru ke dokter. Boleh lebih cepat, misalnya 6 bulan. Misalnya yang pertama pada pasangan yang istrinya berusia 35 tahun ke atas. Ya, tentu saja kita tahu bahwa cadangan telurnya berpotensi menurun, maka disarankan datang lebih cepat. Itu pertama. Yang kedua, pada istri yang mengalami gangguan haid. Entah itu pendarahan tidak teratur atau haidnya jarang. Tentunya adanya gangguan tersebut dapat menurunkan peluang terjadinya kehamilan secara alami. Yang ketiga, pada misalnya diketahui ada kasus-kasus seperti ada kista endometriosis sebelumnya, kan banyak tuh yang periksa ternyata ada kista dan belum sempat diterapi dan saat ini sudah menikah. Itu saja itu bisa datang lebih cepat. Atau ada kecurigaan adanya sumbatan saluran telur. Atau pada suaminya telah diketahui ada masalah pada spermanya atau ada permasalahan-permasalahan yang mungkin berkaitan dengan fungsi sperma. Misalnya, sang suami pernah didiagnosis adanya varikokel. Itu jangan tunggu setahun, datang lebih cepat. Nah, tentu saja yang menjadi penting adalah saat baru menikah atau akan menikah, yang perlu diperhatikan adalah siklus haid. Siklus haid seorang perempuan itu sangat merefleksikan fungsi reproduksi seorang perempuan. Ya. Seorang perempuan yang haidnya teratur setiap bulan, gitu ya, meskipun bergeser sekitar ya maksimal 5-7 hari haid tanggalnya, tapi tiap bulan dapat teratur, maka kita dapat perkirakan bahwa tidak ada gangguan pematangan telur. Jadi perlu perhatikan kondisinya satu. Yang kedua, gaya hidup. Apakah gaya hidupnya beresiko? Misalnya, oh saya dua-duanya merokok nih dok, udah bertahun-tahun suami dan istri, atau suaminya merokok lama. Gaya hidupnya berpotensi menyebabkan gangguan kesuburan. Tentunya pada hal tersebut pasangan suami istri dapat saja mengkomunikasikan dengan dokter dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dasar yang diperlukan tanpa perlu menunggu misalnya setahun. Jadi pasangan suami istri mesti aware dengan kondisi yang ada sekarang, apakah ada kondisi-kondisi yang berpotensi menyebabkan kesuburan. Kalau nggak ada, aman semua, silakan melakukan hubungan teratur 3-6 bulan. Cukup melakukan general check-up dengan dokter kandungan, ya, untuk general check-up saja gitu, pemeriksaan secara umum, tidak mengarah ke fertility. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, Dr. Yasin. Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun ya dok ya. Kalau memang dirasa sudah, kok sudah lama tidak dihadirkan, tidak hadir momongan atau buah hati yang diinginkan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi ke dokter Anda. Baik, Dr. Yasin. Pertanyaan berikutnya adalah Bu Saiman dari Bu Saiman Gea. Assalamualaikum dokter, saya Iman dari Hospital Penang, Malaysia. Mohon izin untuk bertanya. Bagaimana jika kita mendapatkan pasien lelaki yang bermasalah terhadap kandungan sperma? Apakah dapat melakukan program bayi tabung juga? Dan sebaliknya, dengan wanita yang memiliki rahim yang lemah. Dan pertanyaan kedua adalah, langkah apa yang harus kita lakukan agar dapat mempersiapkan diri terhadap program kehamilan sebelum melakukan inseminasi, dokter? Silakan, dok. Oke, ya. Jadi
Salah satu indikasi baik inseminasi atau bayi tabung itu adalah adanya gangguan sperma, di mana sperma akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembuahan secara alami. Pada kasus-kasus yang berat, misalnya severe oligoasteroteratozospermia, sperma yang sangat sedikit, yang berenang sehat juga sedikit, tentunya sperma akan kesulitan untuk berenang jauh ke dalam dari vagina yang melewati leher rahim sampai ke rongga rahim sampai ke saluran tur, itu cukup jauh perjalanannya. Sehingga kita bisa bantu melakukan pembuahan di luar tubuh dengan bayi tabung. Ataupun juga permasalahan-permasalahan sperma pada pria yang mungkin tidak terlalu berat ya. Kita bisa bantu dengan inseminasi. Sekaligus juga menjawab pertanyaan nomor 2. Persiapan apa aja yang diperlukan untuk inseminasi? Yang pertama adalah memastikan terpenuhinya syarat untuk melakukan inseminasi. Apa itu? Yang pertama, spermanya memenuhi syarat. Apa syaratnya? Paling gampang dihitung adalah jumlah sperma yang berenangnya sehat minimal 5 juta. Itu tentunya bisa dihitung dari laporan analisis sperma. Itu bisa dilakukan oleh dokter nantinya. Apabila terlalu sedikit, maka peluang keberhasilan inseminasinya rendah dan tidak disarankan. Ya, jadi sperma yang berenangnya sehat minimal 5 juta. Yang kedua, setidaknya ada satu saluran telur yang sehat, baik kiri ataupun kanan, karena pembuahan pada proses inseminasi itu akan terjadi di saluran telur tersebut. Jadi kalau dua-duanya kesumbat tentunya tidak memenuhi syarat untuk inseminasi. Jadi kira-kira persiapannya adalah satu, memastikan indikasinya dulu sesuai nggak untuk inseminasi. Selanjutnya adalah proses selanjutnya ya mempersiapkan sel telur dengan cara pemberian obat-obatan. Lalu dengan wanita yang memiliki rahim yang lemah, tentunya definisi rahim lemah ini bisa bervariasi, tiap orang punya asumsi sendiri mengenai rahim yang lemah. Tentunya dalam proses penanganan gangguan kesuburan, kita perlu menterapi semua atau memperhatikan semua organ yang berkaitan dengan terjadinya kehamilan, termasuk rahim. Jadi kita mesti betul-betul perhatikan rahimnya juga dalam keadaan sehat, sehingga bisa melalui proses dan bisa memberikan keberhasilan yang baik dalam proses bayi tabung maupun inseminasi. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Yasin. Demikian Bu Iman, semoga menjawab pertanyaan Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska Wijaya. Saat pandemi seperti ini, apakah aman dok jika mulai program kehamilan baik inseminasi maupun bayi tabung? Dan range biayanya berapa ya dok? Nah, ini silakan dokter. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Tentunya ini menjadi perhatian dan kekhawatiran kita bersama, yaitu pandemi. Di satu sisi kita membutuhkan pelayanan, kita memiliki kebutuhan, di satu sisi pandemi membuat kita berpikir ulang. Jadi yang pertama, tentu saja suami istri harus mempraktekkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya. Itu. Nah, selanjutnya hal ini merupakan hal yang perlu didiskusikan dengan dokter. Bagaimana atau apa langkah yang akan diambil oleh pasangan tersebut. Kita tahu bahwa layanan kesehatan reproduksi ya berkaitan dengan kesehatan reproduksi ibu perempuan ya, kehamilan, penyakit kandungan, gangguan haid, program kesuburan itu merupakan layanan yang esensial. Itu layanan yang sangat dibutuhkan gitu. Dan banyak hal yang sifatnya tidak bisa ditunda yang berkaitan dengan ini, termasuk pada penanganan gangguan kesuburan. Kita dapat menjumpai kasus-kasus yang memang mungkin sulit untuk ditunda karena pandeminya juga belum tahu sampai kapan. Jadi maka itu diskusi dengan dokter, apabila ini dilanjutkan maka perlu menentukan berbagai langkah agar praktis ya dalam menjalaninya di masa pandemi. Jadi suami istri harus memperhatikan protokol kesehatan, jangan sampai tertular COVID-19. Dan tentu saja juga orang yang tinggal satu rumah itu juga perlu memperhatikan protokol kesehatannya. Dan rumah sakit sudah menyiapkan layanan ini ditambah dengan berbagai protokol kesehatan yang sangat ketat, screening mulai dari depan pintu rumah sakit, ya fasilitas cuci tangan di mana-mana, jaga jarak, ya makanya perjanjiannya diatur, ya. Jadi penggunaan alat pelindung diri. Jadi kita semua mempersiapkan diri baik dari sisi rumah sakit, staf, ya, agar semua aman, termasuk pasien-pasien. Dan tentu saja ada berbagai tindakan nantinya ya karena berhubungan dengan penggunaan fasilitas gitu ya, fasilitas medik, maka tentu saja ada
pemeriksaan screening tambahan untuk memastikan kondisi COVID-19 pada satu pasangan suami istri. Misalnya pemeriksaan rapid test atau bahkan PCR yang diperlukan untuk menjamin keamanan proses program hamilnya. Nah, kalau range biaya ini mungkin nanti Dr. Tomo bisa bantu informasikan ya. Silakan. Iya, makasih dokter. Untuk range biayanya nanti Bapak dan Ibu semua bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam chat room tadi untuk bertanya kepada konselor IVF kami. Dan yang penting adalah jangan takut untuk berkonsultasi ke rumah sakit ya dok ya. Apalagi rumah sakit yang tergabung dalam Rumah Sakit Pondok Indah Group selalu berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi Bapak dan Ibu semua dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang aman dan ketat agar selalu memastikan Bapak dan Ibu semua dapat tetap sehat tanpa rasa cemas. Begitu. Pertanyaan berikutnya ya dok ya. Untuk dari Ibu Tantri Waning Tias. Oke. Assalamualaikum dok, saya hidrosalving kedua tuba yang katanya sudah 4 cm menurut dokter saya sebelumnya. Apakah itu kalau hidrosalving tidak bisa inseminasi buatan dan langsung bayi tabung atau ternyata insem juga bisa dok? Silakan dokter Yasin. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Tantri. Hidrosalving adalah suatu kondisi adalah terjadinya penumpukan cairan peradangan dan infeksi di saluran telur. Ya, itu saluran telurnya melebar, yang katanya sudah sampai 4 cm pelebarannya. Padahal kalau diperiksa harusnya saluran telur itu tidak tampak dari USG. Tapi ini mungkin 4 cm bisa diukur dari pemeriksaan USG. Artinya sudah sangat lebar dan sangat terlihat gitu ya. Nah, permasalahannya pada kasus-kasus hidrosalving itu fungsi saluran telur, pertama dia tidak berfungsi dengan baik. Dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai tempat pembuahan. Yang kedua, cairan yang dihasilkan oleh hidrosalving tersebut adalah cairan bersifat infeksi dan cairan peradangan yang nantinya akan merusak sel telur, sperma, bahkan embrio. Sehingga kita perlu memberikan bantuan kepada kasus-kasus yang mengalami hidrosalving, terutama hidrosalving bilateral. Ya, jadi tentu saja pembuahannya kita bantu di luar tubuh, ya dengan bayi tabung. Lalu bagaimana dengan hidrosalvingnya? Ya memang rekomendasi yang terbaru apabila terjadi hidrosalvingnya sebaiknya diangkat untuk meningkatkan peluang terapi. Kenapa? Karena kalau hidrosalvingnya dibiarkan, maka cairan infeksi tadi akan bersifat toksik atau racun terhadap embrio yang akan kita tanam pada proses bayi tabung. Jadi tentu saja ini merupakan pilihan pada kasus-kasus kepada penanganan kasus-kasus yang mengalami hidrosalving kedua tuba, yaitu memerlukan bayi tabung serta untuk meningkatkan peluang bayi tabungnya maka hidrosalvingnya perlu dilakukan pengangkatan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Baik dokter Yasin, terima kasih dok. Dan karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa hadirkan satu pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan mungkin yang terakhir dokter Yasin dari Ibu Puji. Selamat siang dokter, bila endometriosis dan adenomiosis, apakah bisa langsung inseminasi? Ataukah harus dibersihkan dulu? Bagaimana peluang keberhasilan untuk inseminasi dibandingkan dengan IVF untuk kasus tersebut? Terima kasih. Silahkan dokter untuk dijawab. Ya, memang penanganan endometriosis dan adenomiosis itu penuh dengan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Sehingga antara satu pasien dengan pasien lainnya tidak dapat sama penanganannya. Tentunya ada beberapa aspek yang berkaitan. Yang pertama, usia pasien itu berkaitan dengan cadangan telur. Di satu sisi, endometriosis juga bisa mempengaruhi cadangan telur. Yang kedua, bagaimana melihat struktur atau faktor-faktor lainnya. Melihat struktur saluran telurnya normal apa tidak. Spermanya bagaimana, ada masalah apa enggak. Jadi kita mesti juga, meskipun ada adenomiosis dan endometriosis, kita mesti melihat dulu secara umum apa yang terjadi pada pasangan itu. Ya, itu faktor yang mempengaruhi juga. Lalu kita lihat apa keluhan yang dialami endometriosis tersebut. Ya. Apakah masih layak untuk inseminasi? Artinya apa? Spermanya normal atau spermanya memenuhi syarat atau saluran telurnya terbuka sehingga dimungkinkan untuk melakukan inseminasi. Lalu bagaimana dengan cadangan telur yang kita lihat? Apakah masih memungkinkan untuk melakukan tindakan? Lalu bagaimana pertimbangan operasinya? Apakah perlu dioperasi atau tidak? Dalam bahasa ibu dibersihkan dahulu. Itu untuk kista endometriosis. Pada adenomiosis, ya katakanlah ini terpisah. Kalau pada adenomiosis, kita perlu melihat bagaimana ukuran dan lokasi adenomiosisnya. Sepanjang adenomiosisnya tidak mengganggu bentuk atau tidak mengganggu anatomi dari
rongga rahim di mana itu akan menjadi tempat terjadinya kehamilan, maka pada umumnya adenomyosisnya tidak perlu dioperasi. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana adenomyosisnya itu sangat besar, mungkin mendorong rongga rahim, tentunya kita perlu melakukan operasi. Nah, jadi ini kembali lagi terulang kepada pemeriksaan yang ditemukan dan secara komplit menyeluruh. Dan pilihan-pilihan tadi ada operasi, dibersihkan dulu ya misalnya, atau ada inseminasi dan bayi tabung. Lalu pertanyaan mengenai bagaimana keberhasilan inseminasi dan bayi tabung, tentunya bayi tabung memiliki keunggulan dalam keberhasilan karena apa? Satu, kita mendapatkan sel telur yang lebih banyak dalam satu siklus. Dua, kita mendapatkan embrio lebih banyak yang dihasilkan dari tindakan penyuntikan sperma, sehingga kita memastikan bahwa terjadi pembuahan. Nah, sedangkan inseminasi, kita hanya melepaskan sperma dan kita tidak tahu persis apakah terjadi pembuahan atau tidak. Maka itu dia, bayi tabung tentu memiliki keunggulan serupa tersebut. Jadi, tapi kembali lagi pilihan ini tentunya didasarkan kepada kasus dan kondisi yang ibu alami. Kapan perlu inseminasi, kapan perlu bayi tabung, bagaimana melaluinya, apakah inseminasi beberapa kali, lalu bayi tabung beberapa kali, atau langsung ke bayi tabung, tentunya tergantung masing-masing kasus. Tapi ya optionnya kira-kira seperti itu. Baik, Dr. Yasin. Jadi antara insem sama dengan IVF, sebenarnya kansnya lebih tinggi IVF ya dok ya. Tapi sekali lagi, alternatif apa yang dipilih itu harus disesuaikan dengan keadaan klinis dari pasiennya ya dok ya. Demikian acara webinar siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Yasin Yanuar yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini untuk menjadi narasumber ahli kami, dokter. Semoga kami doakan Bapak dan Ibu semua selalu sehat dan dalam keadaan yang aman di masa pandemi ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar besok. Salam garis 2.